Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya kembali hadir di tengah-tengah aktivitas panjenengan semua. Dan di dalam pertemuan kali ini saya akan membahas tentang keutamaan malam Lailatul Qadar dan tips ulama bagaimana cara agar kita menemukan malam Lailatul Qadar, dan malam Lailatul Qadar itu bisa kita temukan pada malam keberapa. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang sangat mulia, di mana Allah telah memberikan keutamaan di malam tersebut, yakni orang-orang yang melakukan ibadah pada malam Lailatul Qadar tersebut lebih baik daripada melakukan ibadah di dalam 1000 bulan. Orang-orang yang melakukan ibadah pada malam Lailatul Qadar itu lebih baik, katanya para ulama, daripada melakukan ibadah di 1000 bulan. Tertulis dalam Al-Quran surat Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang di situ lebih baik daripada 1000 bulan, dan orang yang melakukan ibadah pada malam tersebut ialah lebih baik daripada melakukan ibadah di 1000 bulan. 1000 bulan menurut ulama tertulis dalam kitab-kitab fikih ialah salasun wa samanuna sanah wa arba'atu ashur, yaitu 83 tahun lebih 4 bulan. Jadi kalau kita melakukan ibadah satu malam saja bertepatan pada malam Lailatul Qadar itu lebih utama, lebih baik daripada kita melakukan ibadah 1000 bulan, yaitu ibadah 83 tahun lebih 4 bulan. Lalu kenapa malam tersebut itu kok dikatakan malam Lailatul Qadar? Ulama juga memberi pandangan dalam hal ini. Yang pertama, imma li syarafi qadriha wa uluwi manzilatiha. Ada kalanya di situ karena sangat mulia kedudukan daripada malam Lailatul Qadar. Wa imma li annal arzaqa wal ajala minas sanah ila sanati tuqaddaru fi tilkal lailah. Yang kedua, pandangan ulama kenapa kok dikatakan malam Lailatul Qadar, karena seluruh rizki, seluruh ajal dari tahun sampai tahun berikutnya dipastikan atau diserahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam tersebut kepada malaikat-malaikat yang bertugas di dalamnya, yaitu malaikat-malaikat yang bertugas pada malam tersebut itu ada 4, yaitu malaikat Israfil, malaikat Mikail, malaikat Israil, malaikat Jibril. Jadi menurut pandangan ulama yang kedua, malaikat 4 ini dipasrahkan oleh Allah, diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mencatat semua ajal, semua rizki daripada makhluknya Allah, mulai dari tahun itu sampai tahun berikutnya, baik itu buruknya ataupun tidaknya, dicatat oleh Allah, diberikan kepada malaikat. Di dalam hal ini Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa ulama-ulama itu berbeda pendapat di dalam mengartikan Al-Qadr, lafadz Al-Qadr. Jadi mengatakan lafadz Al-Qadr itu ulama berbeda pendapat.
Waqtulifa fil muradi bil qadari alladzi udifat ilahi al-lailah. Jadi ulama berbeda pendapat di dalam mengartikan lafaz al-qadar yang disandarkan pada lafaz al-lailah, yaitu Lailatul Qadar. Fakila, ada yang pertama, ada ulama yang mengatakan al-muradu bihi at-ta'zim, yang dimaksud dengan al-qadar itu adalah mengagungkan. Seperti firman Allah, wa ma qadarullaha haqqa qadri. Wal makna annaha dzatu qadrin. Artinya yang dimaksud al-qadar itu menurut pandangan ulama yang pertama ini adalah malam Lailatul Qadar itu adalah dzatu qadrin, malam yang penuh keagungan. Kenapa? Yang pertama linuzulil Qur'ani fiha. Kenapa kok dikatakan agung? Yang pertama karena ada Al-Qur'an yang turun pada malam Lailatul Qadar itu. Yang nomor dua alasannya kenapa kok agung? Auli ma yaqa'u fiha min tanazzulil malaikah. Atau karena di sana malaikat-malaikat turun dari langit ke bumi. Auli ma yanzilu fihi minal barakat war rahmat wal maghfirah. Atau karena pada malam tersebut itu barokah daripada Allah Subhanahu wa taala, rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala turun oleh Allah, diturunkan ke bumi. Di penjara au nafsu tadi dengan lapar dan dahaga yang kita kerjakan selama kita berpuasa, menghidupi pada malam tersebut dengan berzikir, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yasiru dzaqadrin, setan-setan yang biasanya memperlambat ngendoni menjadi orang yang biasanya memperlambat kita, yang kedua yang biasa membisikkan kita agar kita bermalas-malasan melakukan ibadah tadi. Melakukan ibadah lagi yang mengatakan al-qadru huna dikekang, dirantai, di penjara. Malam setan-setan yang biasanya menyuruh kita untuk lebih tidak semangat melakukan ibadah, dikekang seperti dan dirantai. Firman Allah Subhanahu al-fasada wala yatamakkanuna minhu, sehingga ketika nafsu itu yang biasa ulama menyuruh kita melakukan kejelekan di penjara, yang setan-setan yang biasa memperlambat ibadah kita di rantai, di penjara, maka layas tadi artinya maka tidak bisa mungkin itu mereka Allah menyuruh kita untuk melakukan kejelekan dan tidak mungkin untuk melakukan hal tersebut. Makhluknya Allah falam yabqa ba'da dzalika al khairatu madud, maka itu akan datang. Setelah tidak tahu setan itu sudah di penjara, setan itu sudah di namun hanya sebatas prediksi saja. Nafsu-nafsu itu sudah tidak dipergunakan lagi kedua, dengan sifat ulama yang mengatakan makna al-qadar itu adalah kita rasakan sempit. Falam maka tidak akan ada kecuali kebaikan-kebaikan yang akan kita lakukan nantinya. Bumi ini sempit dan tidak akan ada penghalang malaikat-malaikat melakukan kebaikan-kebaikan. Illa liman ghalaba alaihi asyqa, kecuali bagi orang yang memang kebiasaan hidupnya melakukan kejelekan. Maka menurut ulama lagi al-khidam yang mengatakan sudah dikuasainya, yaitu melakukan kejelekan-kejelekan. Al-qadar semoga kita mendapat bab ini dalam orang-orang yang memang yaitu bermakna al-qadar, biasa melakukan kejelekan meskipun di bulan puasa dia tetap artinya wal makna annahu yuqaddaru fiha ahkamul lakukan. Dan artinya pada malam tersebut itu Allah memastikan, menentukan karena di dalam malam Lailatul Qadar mampu menghindar dari yaitu beberapa hukum-hukum yang terkait pada tahun tersebut. Dikaulihi ta'ala, karena ada firman Allah Subhanahu wa taala, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di dalam malam yang penuh berkah itu dibagi atau diberikan setiap perkara-perkara dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam masalah ini Imam An-Nawawi memulai perkataannya, qala al-ulama sumiyat Lailatul Qadri lima taktubu fiha al-malaikat minal aqdari liqauli ta'ala fiha yufraqu kullu amrin hakim. Yaitu katanya Imam An-Nawawi, ulama mengatakan Lailatul Qadar karena di dalamnya ditulis oleh malaikat, yaitu malaikat 4 tadi,
malaikat Israfil, Mikail, Izrail dan Jibril menulis semua kepastian-kepastian yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Dan pengertian ulama yang keempat ini yang mengartikan bahwa lafaz al-qadar itu bermakna kepastian Allah, yaitu diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dan selainnya dari beberapa ulama-ulama ahli tafsir dengan sanad-sanad yang baik, yang sahih dari sahabat Mujahid, Ikrimah dan sahabat Qatadah dan yang lainnya. Lalu malam Lailatul Qadar ini bisa kita ditemukan kapan? Nah, maka di dalam kitab-kitab fikih juga dijelaskan bahwa malam Lailatul Qadar itu akan datang pada malam 10 terakhir dari bulan Ramadan, yaitu malam ke-21 sampai malam ke-30. Di dalam masalah ini ulama-ulama berbeda pendapat di dalam menentukan Lailatul Qadar itu kapan, yaitu waqtalafu fi annaha ay Lailatul Qadar minal asyri. Ulama-ulama berbeda pendapat, ulama-ulama ikhtilaf di dalam memprediksi malam Lailatul Qadar ini pada malam ke-10 terakhir daripada bulan Ramadan. Hal fi lailatin min layalil asyri kulli, apakah malam Lailatul Qadar itu terjadi pada malam dari beberapa malam ke-10 kesemuanya, yakni mulai tanggal 21 sampai ke 30 semuanya itu akan kedatangan malam Lailatul Qadar, au fi autarihi faqat, atau akan datang pada malam ganjil dari 10 terakhir tersebut. Wahal talzamu lailatan bi ainiha, apakah malam Lailatul Qadar itu hanya jatuh pada satu malam saja, au tantaqilu fi jami'ihi, atau malam Lailatul Qadar itu berpindah di seluruh hari ke-10 terakhir dari bulan Ramadan itu, yakni sekarang tanggal 21 ada malam Lailatul Qadar, malam ke-22 ada malam Lailatul Qadar dan seterusnya. Apakah semacam itu? Nah, dalam masalah ini aqwalun, ada beberapa pendapat-pendapat ulama seperti yang saya jelaskan tadi. Wallazi alaihil aktsar annaha fi jami'ihi, yakni kebanyakan ulama menjelaskan bahwa malam Lailatul Qadar itu ada di seluruh hari ke-10 dari bulan Ramadan yang terakhir. Jadi al-aktsar ulama bahwa malam Lailatul Qadar itu fi jami'ihi, fi jami' al-ushr, yaitu malam ke seluruh malam dari ke-10 terakhir dari bulan Ramadan. Walakin arjaha autaruhu, tapi dari ke-10 itu yang paling diharapkan malam Lailatul Qadar itu datang, yaitu autaruhu, malam ganjil dari ke-10 hari tersebut. Wa arjal autar, yang paling diharapkan lagi dari malam-malam ganjil itu, inda imamina Asy-Syafi'i, menurut Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, yaitu Lailatul Hadi wal Ishrin awis salis wal Ishrin, yaitu malam ke-21 atau malam ke-23. Ini kalau menurut Imam Asy-Syafi'i. Jadi dalam masalah ini kami ulangi lagi, jadi menurut kebanyakan ulama bahwa malam Lailatul Qadar itu bisa saja terjadi di seluruh hari ke-10 terakhir dari bulan Ramadan. Namun dari 10 akhir hari ini yang paling diharapkan datangnya malam Lailatul Qadar itu adalah malam ganjil daripada ke-10 hari ini. Nah, dari malam ganjil itu menurut Imam Asy-Syafi'i yang paling diharapkan datangnya malam Lailatul Qadar yaitu malam ke-21 dan malam ke-23. Kemudian, nah,
semua pendapat ini ada dalilnya, Pendapat pertama yang mengatakan bahwa itu datang di kesemuanya bulan, kesemuanya hari ke-10 tersebut, yaitu ada hadis yang diriwayatkan oleh hadis sahih Imam Bukhari Muslim. Kemudian yang kedua, ini ada hadis Imam Muslim. Seperti itu. Nah, wa annaha talzamu indahu lailatan bi'ainiha. Menurut Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, malam Lailatul Qadar itu hanya datang satu kali malam saja, hanya datang pada malam satu saja. Jadi kalau sudah malam sekian atau malam ke-21 Lailatul Qadar itu sudah datang, maka tidak akan datang lagi malam Lailatul Qadar di malam-malam berikutnya, malam kedua, tiga, dan seterusnya. Ini menurut Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an. Namun Imam Al-Muzani berkata, Imam Al-Muzani ini adalah termasuk santri daripada Imam Asy-Syafi'i berkata, dan juga Imam Ibnu Khuzaimah juga berkata, annaha mutanaqqilatun fi layalil asyri jam'an bainal hadisi. Sesungguhnya malam Lailatul Qadar itu berpindah-pindah di malam-malam ke-10 dari bulan Ramadan yang terakhir, karena memang ada banyak sekali hadis yang menjelaskan terhadap malam Lailatul Qadar ini yang bisa berpindah-pindah. Dan Imam An-Nawawi menguatkan pendapat daripada Imam Al-Muzani. Qala An-Nawawi wa huwa qawiyun. Imam An-Nawawi syarah Sahihul Muhadzab menjelaskan bahwa apa yang dikatakan oleh Imam Al-Muzani yang mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu berpindah-pindah, yaitu dikuatkan oleh Imam An-Nawawi. Wa qala fi majmu'ihi, Imam An-Nawawi berkata dalam kitab Majmu'nya, annahu al-zahir al-mukhtar, yaitu pendapat Al-Muzani ini adalah pendapat yang kuat, yang jelas, yang dipilih oleh kebanyakan ulama. Jadi namun menurut Al-Imam Al-Ghazali sendiri, dijelaskan bahwa Imam Al-Ghazali lebih memberikan prediksi-prediksi ketika jatuhnya awal Ramadan itu pada hari apa, sehingga bisa diprediksi kalau misalkan awal Ramadan itu jatuh pada hari Ahad, maka Lailatul Qadar bisa diprediksi jatuh pada tanggal sekian. Lebih lengkapnya kami bacakan ibaratnya. Wa alaihi qala Al-Ghazali wa ghairuhu, innaha tu'lamu fihi bil yaumil awal minasyahri. Imam Al-Ghazali dan selainnya berkata, sesungguhnya malam Lailatul Qadar itu bisa diketahui dengan melihat hari pertama bulan Ramadan itu tiba. Fa in kana awaluhu yaumal ahadi au yaumal arba, apabila hari pertama dari bulan Ramadan ini adalah hari Ahad, hari Minggu, atau hari Rebo, fahya lailatu tis'i wa isrina, maka malam Lailatul Qadar itu bisa diprediksi datang menurut Imam Al-Ghazali, yaitu malam ke-29. Au yaumal itsnaini, atau awal daripada bulan Ramadan itu jatuh pada hari Senin, fahya lailatu ihda wa ishrin, maka malam Lailatul Qadar itu akan terjadi pada malam ke-21. Au yaumas salasah awil Jumat, atau hari pertama dari bulan Ramadan itu terjadi pada hari Selasa ataupun hari Jumat, fahya lailatu sab'i wa ishrina, maka malam Lailatul Qadar itu bisa diprediksi datang pada malam ke-27. Awil khamisa,
awil khamisi ataupun awal daripada bulan Ramadan itu jatuh pada hari Kamis, fahya lailatu khamsin wa isrina, maka malam Lailatul Qadar itu akan terjadi pada malam ke-25. Atau yaumas sabti, atau malam pertama daripada bulan Ramadan itu malam Sabtu, fahya lailatu salasin wa isrina, maka malam Lailatul Qadar bisa diprediksi datang pada malam ke-23. Ini menurut prediksi Al-Imam Al-Ghazali. Jadi dari beberapa ulama-ulama yang kami sebutkan tadi, boleh panjenengan mau memprediksi lewat yang mana. Apa prediksinya lewat ulama yang mengatakan jami'il ashri, yaitu keseluruhan malam 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, atau malam ganjil, dan dari ganjil itu adalah malam ke-21 ataupun ke-23 menurut Al-Imam Al-Ghazali, menurut Imam Syafi'i, atau menurut prediksi Imam Al-Ghazali melihat dari hari pertama bulan Ramadan itu jatuh hari apa. Wa qala Syekh Abdul Hasan, Imam Syekh Abdul Hasan mengatakan, wa mundu balatu sunnah rajul ma fatan Lailatul Qadar bihadil qaidah al-madhkurah. Ternyata kata Syekh Abdul Hasan, dengan kaidah yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali, dengan prediksi awal daripada bulan Ramadan hari apa, maka Imam Syekh Abdul Hasan tidak terlewati sama sekali adanya malam Lailatul Qadar semenjak ada kaidah yang diterapkan oleh Al-Imam Al-Ghazali tersebut. Lalu kenapa kita kok perlu kenapa kita itu kok perlu harus ketemu dengan malam Lailatul Qadar? Nah, tadi kan jelas dijelaskan. Kenapa? Karena ibadah pada malam Lailatul Qadar tersebut itu lebih baik daripada ibadah di 1000 bulan ataupun 83 tahun lebih 4 bulan. Itu lebih baik di malam Lailatul Qadar. Kemudian alasannya lagi, kenapa kok harus kita menemukan malam Lailatul Qadar? Fadilahnya juga banyak. Ada hadis, famin fadilati hadilailah, keutamaan daripada malam ini, annaha man qamaha imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang di situ beribadah pada malam Lailatul Qadar karena iman percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ihtisaban dan mencari ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka dimaafkan atau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya yang telah berlalu. Kemudian ada himbauan juga, Nabi Muhammad SAW juga memesankan kepada kita, taharrau lailatul qadri fil witri minal ashil awakhir, yaitu carilah malam Lailatul Qadar pada malam ganjil dari 10 terakhir dari bulan Ramadan. Nah, dari hadis yang kami sebutkan tadi, mangko Lailatul Qadri iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, barang siapa yang beribadah pada malam Lailatul Qadar karena iman kepada Allah dan mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni bagi orang tersebut dosa-dosa yang telah berlalu. Nah, di sini ulama Imam An-Nawawi menjelaskan, al-ma'ruf indal fuqaha, maksud daripada hadis tersebut, apa yang dimaksud, apa itu namanya yang diampuni oleh Allah. Al-ma'ruf yang diketahui oleh al-fuqaha, anna hadza, bahwa hadis ini mukhtasun bi ghufrani shaghair dunal kabair, bahwa hadis ini khusus hanya mengampuni dosa-dosa kecil saja, dunal kabair. Ini menurut Imam An-Nawawi. Kemudian sebagian ulama mengatakan, wa yajuzu ayukhaffafa minal kabair idza lam yusadif shaghiratan, ya mungkin saja
bisa diringankan dari dosa-dosa besar yang dilakukannya ketika memang orang tersebut tidak pernah melakukan dosa kecil sama sekali. Namun waqala Al-Hafidz Ibnu Hajar, Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam menjelaskan hadis ini, dhahiruhu yatanawalu shaghair wal kabair, yakni dhahirul hadis, melihat daripada dhahir hadisnya bahwa hadis ini juga bisa orang tersebut akan mendapatkan ampunan dosa-dosa kecil ataupun dosa-dosa besar. Nah, ini pendapat daripada Imam Al-Hafidz ini, Ibnu Hajar Asqalani, dikuatkan oleh Imam Ibnu Munzir dalam kitab Tanwirul Halik ala Muwatta Malik. Nah, jadi di sini kenapa kita kok harus menemukan malam Lailatul Qadar. Kemudian bagi orang yang telah menemukan malam Lailatul Qadar disunatkan untuk memperbanyak memuji Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun salah satu doa yang paling dianjurkan ialah memperbanyak doa Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, ini adalah doa yang sangat dianjurkan dibaca ketika kita sudah menemukan malam Lailatul Qadar. Nah, ini adalah diriwayatkan dari sahabat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu an, bahwa beliau qultu ya Rasulullah, Sayyidatuna Aisyah berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, in alimtu Lailatul Qadar ma aqulu fiha. Katanya sahabat Sayyidatuna Aisyah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, andai kata aku mengetahui malam Lailatul Qadar, ma aqulu fiha, lalu apa yang aku harus ucapkan pada malam tersebut? Qala, Nabi menjawab dari pertanyaan Sayyidatuna Aisyah, quli, ucapkanlah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, jadi hadis ini menjelaskan bahwa doa ini sangat sunnat untuk diucapkan ketika kita sudah menemukan malam Lailatul Qadar. Wa qala At-Tirmidzi haditsun hasanun shahihun. Hadis ini merupakan hadis hasan dan juga hadis sahih. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Semoga kita semua dapat bertemu dengan malam Lailatul Qadar, dan semoga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa yang telah kita lalui. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada salah, saya mohon maaf. Ini kami hanya sekedar belajar. Wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.